Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adina Mutrafin Solihah dari program studi Tadris Matematika. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 7 SMP tentang pecahan. Dari definisi pecahan dulu, yaitu artinya adalah bilangan yang menunjukkan suatu bagian dari total keseluruhan. Misalkan di sini kita punya satu pizza. Nah, pizza yang sudah dimakan di sini ada satu. Nah, berarti pecahannya adalah 1/4. Nah, pizza yang belum dimakan ada 3, 1, 2, 3. Berarti pecahannya adalah 3/4. Bentuk umum dari pecahan sendiri yaitu angka 1 disebut pembilang dan angka 4 disebut penyebut. Pembilang yang atas, penyebut itu yang bawah. Nah, sekarang pembahasan selanjutnya yaitu pecahan senilai. Pecahan senilai yaitu pecahan-pecahan yang bernilai sama apabila pembilang dan penyebut dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Bisa dilihat contohnya di sini. Misalkan 1/4 yaitu dikalikan 2 pembilang dan penyebutnya. Atas dikali 2, bawah dikali 2, hasilnya 2/8. Nah, cara untuk menyederhanakan pecahan bisa dilihat di sini, yaitu dengan dibagi 3 dan juga 3, hasilnya 1/4. Kita ambil contoh lagi, misalkan 2/5. 2/5 ini yang atas kita kalikan 2, yang bawah kita kalikan 2, hasilnya 4/10. Misalkan lagi kita ambil contoh 9/15. 9/15 ini kita tulis lagi 9/15, kita bagi dengan 3 atasnya, kita bagi 3 juga bawahnya. Berarti bentuk sederhananya adalah 3/5. Selanjutnya yaitu membandingkan pecahan. Yang pertama, jika penyebutnya sama, maka kita langsung membandingkan nilai pembilangnya. Ya, di situ kita punya nilai 3/5 dengan 1/5. Itu. Dan 2/7 sama 5/7. Nah, angka 3 kita langsung bandingkan aja. Angka 3 dan angka 1 itu kan lebih besar angka 3, berarti lebih besar 3/5. Nah, itu lebih besar angka 5 daripada 2, berarti yang lebih besar adalah angka 5. Selanjutnya kita masuk ke pembilangnya yang sama, yaitu jika pembilangnya sama, maka perlu dibandingkan nilai penyebutnya. Semakin besar penyebutnya, maka semakin kecil nilai pecahannya. Di sini kita punya contoh 5/8 dan 5/11. Nah, penyebutnya ada 8 dan 11, berarti yang paling besar pecahannya adalah 5/8. Ada contoh lagi 2/5 dan 2/7. Di sini penyebutnya yang paling besar adalah 7 dan yang kecil 5, berarti pecahan yang terbesar yaitu 2/5. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu jika pembilang dan penyebutnya berbeda. Kita bisa menggunakan cara dengan mengalihkan antara pembilang dan penyebut. Teman-teman bisa lihat rumusnya di slide. Kita langsung ambil contoh. Misalkan 4/7 dan juga 5/8. Ini kan berbeda antara pembilang dan penyebutnya. Kita kalikan 4 dikali 8, kemudian 5 dikalikan dengan 7. 4 kali 8 hasilnya 32, 5 dikali 7 hasilnya 35. Berarti nilai yang paling besar adalah 35. Selanjutnya ada
3/8 dan 7/11 sama kayak yang atas, kita kalikan silang. 3 dikalikan dengan 11 hasilnya 33, kemudian 7 dikalikan dengan 8 hasilnya 56. Nilai yang terbesar adalah 56. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu desimal, persen, dan per mil. Yang pertama desimal. Nah, angka desimal ini ditandai dengan penggunaan koma. Contohnya, di sini 4/5. 4/5 ini penyebutnya kan 5. Berarti kita jadikan penyebut sama, yaitu dengan dikalikan 2 sehingga bisa menjadi 10. Lah 5 ini kita kalikan berapa biar bisa jadi penyebut 10, kita kalikan dengan 2. Kalau penyebutnya dikali 2 berarti atasnya juga dikali 2, berarti 4 kali 2, 5 kali 2 hasilnya 8/10 sehingga desimalnya 0,8. Selanjutnya 17/25, kita buat penyebutnya 100. Di sini kita punya penyebut 25, berarti untuk mencapai angka 100 kita kalikan dengan angka 4. Kalau penyebutnya dikali 4 berarti pemilanya juga dikali 4. Berarti 17 dikali 4, 25 dikali 4. Hasilnya 68/100. Jadi bentuk desimalnya 0,68. Karena ini per 100 berarti ada 2 angka di belakang koma. Selanjutnya kita punya angka 11/125. Kita bikin penyebutnya 1000. Berarti 125 ini kali berapa biar dapat 1000? Kita kalikan dengan 8. Kalau bawah dikali 8 berarti atasnya juga sama kayak tadi. Hasilnya 88/1000. Bentuk desimalnya berarti 0,088. Ada 3 angka di belakang koma karena pernya per 1000. Selanjutnya yang kedua yaitu persen. Persen itu angka yang menunjukkan nilai pecahan dengan penyebut 100. Biasanya dinyatakan dengan simbol persen semacam ini ya, kayak di slide. Contohnya di sini ada angka 3/5. 3/5 ini untuk menjadi 100 kita kalikan 20 penyebutnya, jadi hasilnya 60%. Kemudian 5/8. 5/8 untuk mencapai 100, 8-nya kita kalikan dengan 12,5. Atasnya juga berarti hasilnya 62,5/100 sehingga bentuk persennya adalah 62,5/100. Yang ketiga, kita punya angka 9/10. Nah, untuk mencapai 100, 10-nya kita kalikan dengan 10. Bawah kali 10, atas kali 10, berarti hasil pecahannya adalah 90/100. Jadi bentuk persennya 90% gini. Selanjutnya adalah per mil. Per mil itu hampir sama kayak persen, cuma kalau per mil itu pernya per 1000. Simbolnya bisa dilihat di slide ini. Untuk contohnya kita ambil 5/8. 5/8 ini kita bikin penyebutnya 1000. Berarti 8 kali berapa biar jadi 1000? Kita kalikan 125. Bawah kali 125 berarti atasnya juga dikali 125. Berarti hasil pecahannya adalah 625. Berarti 625/1000. Berarti hasil per milnya adalah 625 per mil. Yang selanjutnya kita punya angka 9/25. Kita jadikan per mil, jadikan per 1000, berarti 25-nya kali berapa biar jadi 1000? Kita kalikan 40. Kalau bawah dikali 40 berarti atasnya juga sama. Berarti 9 kali 40 hasilnya 360, 25 kali 40 hasilnya 1000. Berarti hasilnya 360 per mil.
Selanjutnya kita bahas operasi hitung pecahan. Yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan pecahan dapat dilakukan jika pecahan-pecahan yang dioperasikan memiliki penyebut yang sama. Langkah-langkahnya, yang pertama adalah menyamakan penyebutnya. Yang kedua, menghitung pembilangnya. Yang ketiga, langsung mengoperasikan. Bisa dilihat rumusnya di slide ini. Kita ambil contoh 5/9 ditambah 1/9 dikurangi 4/9. Karena penyebutnya sama, yaitu 9, berarti langsung dioperasikan. Langsung 5 ditambah 1, kemudian dikurangi 4. Hasilnya adalah 2/9. Untuk contoh yang kedua, yaitu 2/7 dan 2/3. Penyebutnya berbeda, yaitu 7 dan 3. Berarti kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, yaitu dengan mengalihkan antara 7 dan 3. Mengalihkan penyebutnya, berarti 7 dikali 3, kita kalikan dulu, hasilnya 21. Kemudian kita kalikan silang antara pembilang dan penyebut, berarti 2 dikali 3 hasilnya 6, 2 dikali 7 hasilnya 14. Langsung kita operasikan, hasilnya 6 ditambah 14 yaitu 20/21. Yang kedua yaitu perkalian. Perkalian pecahan itu dapat dilakukan dengan langsung mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Misalkan kita ambil contoh 3/7 kali 7/12, langsung kita kalikan, berarti 3 kali 7 hasilnya 21. Terus 7 kali 12 hasilnya 84, langsung ketemu hasilnya. Kalau perkalian langsung dikalikan antara pembilang dan pembilang, penyebut dan penyebut saja. Atau kita bisa sederhanakan 21/84, masing-masing kita bagi 21, berarti 21 bagi 21 hasilnya 1, 84 dibagi 21 hasilnya 4. Yang ketiga yaitu pembagian. Teman-teman bisa lihat rumus pembagian pada slide ini. Jadi kalau pembagian itu adalah perkalian yang dibalik yang akhirnya. Langsung ke contoh yaitu 8/9 dibagi 11/20, yaitu sama dengan 8/9 dikali 20/11, jadi dibalik. 8 kali 20 hasilnya 160, 9 kali 11 hasilnya 99. Selanjutnya kita masuk ke bentuk baku, yaitu notasi ilmiah untuk menuliskan bilangan yang sangat besar atau sangat kecil. Bentuk bakunya ada rumus tersendiri yaitu alfa kali 10 pangkat n. Alfa itu bilangan pokok, jadi antara 1 sampai dengan 10, dan n adalah banyaknya 0 di belakang atau di depan koma. Jadi untuk alfa ini harus antara 1 dan 10. Langsung ke contoh, misalkan kita punya angka 15 juta. Nah, 15 ini kan di lebih dari 10, berarti kita tidak boleh memakai 15, harusnya 1,5. Berarti kita pakai 1,5, kita kalikan 10. Kita lihat angka di belakang koma ini, angka di belakang koma ada berapa angka? 1, berarti 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 angka, berarti notasi ilmiahnya adalah 1,5 dikali 10 pangkat 7. Nah selanjutnya kita punya angka 0,00859, 8,59 kita tulis dulu. Nah ini kan nolnya di depan angka, berarti nanti hasilnya pangkat negatif. Ada 1, 2, 3, 4 angka di depan koma. Berarti notasi ilmiahnya adalah 8,59 dikali 10 pangkat negatif 4. Yang selanjutnya, yang ketiga kita punya angka 0,025. Kita tulis dulu
2,5 dikali 10 sama kayak tadi, karena angkanya di belakang koma, jadi kita harus tulis notasinya dalam bentuk negatif. Kita punya dua angka, berarti notasi ilmiahnya adalah 2,5 kali 10 pangkat negatif 2. Selanjutnya ada bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat diubah menjadi pecahan biasa, dan bila diubah menjadi desimal, angkanya berhenti atau berulang. Misalkan, di sini kita punya angka 2/3. 2/3 ini kita bagi, berarti 2 dibagi 3, hasilnya 0,6666.